Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deriswarini. Saya CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Saya berasal dari SDN Jabun 2, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan dua ibu kepala sekolah. Yang pertama yaitu Ibu Ani Wijayanti, yaitu kepala sekolah dari SDN Jabun 2, dan yang kedua adalah Ibu Rosi Rahmawati, yaitu kepala sekolah dari SDN Kanyaran 1. Berikut video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deriswarini. Saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Kediri. Hari ini saya akan melakukan pengumpulan tugas dari demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu sesi wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah SDN Jabun 2, yaitu Ibu Ani Wijayanti. Hari ini saya akan melaksanakan sesi wawancara dalam pengambilan keputusan. Baik, Ibu Yanti, Genungjing, Bu Yanti, hari ini saya mau melakukan sesi wawancara tentang pengambilan keputusan ketika ada masalah. Untuk yang pertama, Bu Yanti, selama ini bagaimana Bu Yanti mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moralku? Yang saya tahu itu dilema etika itu situasi pada saat kita dihadapkan dengan dua kebenaran ya, yang sama-sama benar tetapi bertentangan. Ini yang saya tahu. Tentang rujukan moral yaitu situasi kita harus menentukan keputusan mana yang benar dan mana yang salah. Seperti itu. Jadi selama ini untuk time 2 bagaimana Bu Yanti menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama itu untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Pertama kita kenali dulu bagaimana nilai kebajikannya, ya. Kemudian masalah itu, kasus itu harus berpihak kepada murid atau siswa. Kemudian dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Berarti harus berpihak pada siswa, kemudian mempertanggungjawabkan dan dipertanggungjawabkan. Sekali Bu. Lanjut ya Bu, pertanyaan yang selanjutnya yaitu langkah-langkah Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama pengambilan keputusan? Pertama kita kenali dulu, ya, kita kenali masalahnya dulu, gitu. Yang kedua menentukan pihak-pihak mana yang terkait dengan kasus yang tadi. Kemudian kita mengumpulkan fakta-fakta yang benar, kita kumpulkan dulu. Selanjutnya kita melakukan uji kebenaran atau kesalahan dari kasus yang terjadi. Jadi untuk pihak-pihak yang terlibat itu dari mana saja Bu? Ya, mungkin bisa dari rekan guru, dari paguyuban, dari wali murid, ya, dari komite dan dari murid itu sendiri. Jadi semuanya kompleks ya? Kompleks. Terkait semua. Untuk yang selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Yanti anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kita harus membedakan dulu antara dilema etika dan rujukan moral tadi, perbedaannya di mana. Kemudian kurangnya informasi yang terkait dengan fakta-fakta yang benar tadi. Masalahnya ngoten nggih Bu. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Jadi karakter dari pihak-pihak yang terlibat tadi seperti yang saya sebutkan tadi, karakternya bagaimana, terus juga kurangnya informasi dari pihak-pihak yang terkait. Jadi kita perlu menelusuri dulu Iya, dari fakta-fakta. jadi jangan asal-asal langsung kita menentukan ini. Jadi kita telusuri dulu, kita gali informasi dulu, baru kita laksanakan langkah berikutnya dalam pengambilan keputusan. Untuk soal yang ke-6 Bu, apakah Bu Yanti memiliki sebuah tata kala atau jadwal Bu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Yanti langsung menyelesaikan di tempat itu juga atau masih memiliki sebuah jadwal ke depan untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Yanti jalankan? Ya tidak ada Bu, tidak ada jadwal atau tata kala yang kita tentukan dulu, karena kasus itu datangnya tidak direncanakan. Tapi kita harus dengan segera menuntaskan kasus tersebut melalui prosedur-prosedur yang benar. Jadi dikerjakan lebih baik, lebih cepat gitu ya. Jadi sesegera mungkin harus segera diselesaikan dengan baik. Tidak ada jadwal, menunggu siapa dulu, harus segera diselesaikan. Kemudian prosedur yang harus dijalankan tadi. Ya. Prosedurnya yang dijalankan yaitu dengan memahami situasi dari hasil observasi dulu tadi. Kemudian mendengarkan dari pihak-pihak yang terkait tadi, kita kumpulkan infonya baik dari guru, dari komite, paguyuban ataupun dari murid itu sendiri. Kita tampung, kita terima, baru kita olah, kita jadikan bahan untuk musyawarah menentukan keputusan yang akan diambil. Jadi jangan berat sebelah atau hanya kita mendengar dari wali murid saja. Kita harus juga langsung ke muridnya sendiri. Jadi selain dengan komite dan paguyuban ya. Jadi kita harus semua yang terkait tadi kita kumpulkan info. Jadi harus semuanya gitu. Iya. Tidak memandang sebelah. Iya, harus gitu. Kita harus cepat aktif. Iya Bu. Lanjut selanjutnya Bu, adakah seseorang Bu atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Yanti dalam pengambilan kasus dilema etika? Ya banyak faktor yang membantu. Tadi dari rekan guru yang pertama kita ajak musyawarah, kita dari komite, dari paguyuban, juga dari murid itu sendiri. Jadi semuanya sangat kita butuhkan informasi. Untuk faktor Bu yang mempermudah itu apa? Ya kita harus komunikasi dengan pihak yang terkait dengan baik. Kita menjalankan hubungan yang baik ya, dengan pihak-pihak yang terkait tadi, semuanya tanpa terkecuali. Jadi semuanya ikut berperan dalam itu menyelesaikan masalah. Juga dengan kemampuan untuk mengendalikan emosi kita. Terus untuk persetujuan dari pihak-pihak yang terkait tadi. Jangan asal menentukan keputusan sendiri. Jadi harus ada musyawarah dengan semua pihak yang terkait. Sekali Bu. Baik Bu Yanti, untuk yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Yanti petik dari pengalaman Bu Yanti dalam mengambil keputusan dilema etika? Setelah kita menangani kasus tadi dengan prosedur yang benar dari awal sampai akhir, akhirnya yang dapat kita ambil yaitu kita bisa membedakan antara dilema etika dan rujukan moral. Terus keputusan yang diambil harus berpihak kepada murid atau siswa. Terus berusaha mengendalikan emosi dengan baik. Jadi biar selesai masalahnya. Terus menjalin kerjasama yang baik antara pihak yang satu dengan yang lain. Jadi komunikasi yang baik itu tetap harus kita lakukan sekarang maupun seterusnya. Jadi pengambilan keputusan segitu banyaknya tadi langkahnya. Iya, betul. Jadi biar
berguna untuk semua. Juga anak-anak bisa mengambil manfaat dari keputusan yang diambil tadi. Jadi biar melakukan hal yang terbaik. Iya, gitu. Terima kasih Bu Yanti. Iya. Saya kira cukup sekian untuk wawancara saya. Jawaban dan pengalaman Bu Yanti yang sangat menarik ini dan lengkap dengan prosedurnya. Semoga saya bisa menerapkan dan belajar dari situ. Terima kasih Bu. Semuanya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rosi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Rosi, saya ingin berbicara sebentar tentang taktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan Bu Rosi selaku kepala sekolah TP Anak 1. Oke, Bu Rosi. Untuk yang pertama gitu, selama ini bagaimana Bu Rosi mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika dan bujukan moral. Dilematika sama bujukan moral itu kan keduanya itu permasalahan yang biasa kita hadapi. Tapi ternyata kita harus bisa membedakan. Saya selaku pengacara bisa membedakan. Jadi cara saya mengidentifikasi kalau dilematika itu dia, kalau saya melihatnya itu situasi yang dihadapkan pada seseorang untuk memilih pilihan, di mana secara moral itu sebenarnya benar kedua-duanya itu, tetapi saling bertentangan. Tapi kalau keputusan moral itu seseorang dihadapkan pada dua pilihan, tetapi yang satu benar, yang satu salah. Seperti itu. Jadi memang di mana kita posisi benar dan salah itu sebenarnya sama-sama benar, tapi kita dilematikanya di situ. Terima kasih Bu Rosi untuk yang kedua ya Bu. Selama ini bagaimanakah Bu Rosi dalam menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah ini, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua orang yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung dari nilai kebajikan seperti itu sih. Kalau saya saya yang pertama itu dalam mengambil keputusan itu harus dasarnya dulu. Jadi dasar pengambilan keputusan yang pertama, saya harus mengambil keputusan yang berpihak pada murid. Yang kedua, saya harus mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini di sekolah ya. Dan yang terakhir tentunya semua keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ada berpihak pada murid, kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, ya seperti itu Pak. Terus sekali. Kita lanjut ya Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Rosi lakukan ketika di sekolah? Karena saya sudah pernah mempelajari terkait 9 langkah pengambilan pengujian dan pengambilan keputusan, itu sebisa mungkin saya terapkan. Tetapi ya sejauh ini belum bisa 100%. Yang awal ya tentunya sesuai langkah-langkahnya nih. Yang pertama kita harus mengenali dulu nilai-nilai apa yang bertentangan. Lalu selanjutnya kita harus tahu siapa saja yang terlibat. Kita kumpulkan fakta-fakta yang relevan dari semua pihak yang terlibat, jadi tidak hanya satu pihak yang kita dengarkan. Lalu setelah itu kita juga harus melakukan uji benar salah. Itu kan ada beberapa, itu sejauh ini memang uji benar salah ini yang mungkin tidak terlalu dilakukan, maksudnya masih belum 100% saya lakukan. Nah, setelah itu saya melakukan pengujian paradigma juga. Kita kan sudah mempelajari pengujian paradigma, yang 4 paradigma itu individu versus kelompok, lalu ada rasa keadilan versus rasa kasihan, lalu ada juga kesetiaan versus saya lupa satunya, kejujuran. Lah yang terakhir jangka pendek atau jangka panjang. Tuh saya mempertimbangkan itu. Lalu juga
saya mengambil sesuai dengan hasil akhirnya atau sesuai peraturan ataukah sesuai rasa peduli. Jadi semuanya sudah diterapkan gitu. Ya belum 100%. Belum. Saya berusaha untuk bisa menerapkan 9 langkah itu. Sekali. Jadi untuk pengambilan itu ada melalui 3 prinsip tadi, yaitu kemudian 4 paradigma, kemudian berusaha untuk melakukan dari 9 kunci tadi. Dan yang paling penting itu ada refleksi juga. Refleksinya juga. Jadi kan kita bisa tahu apakah keputusan yang sudah diambil itu sudah sesuai. Nah, kalau memang ada atau tidak sesuai, yang berarti kan harus ada perbaikan. Berarti kedepannya ada refleksi kan kita tahu, jadi semakin baik lagi. Oke. Baik Bu. Kemudian yang keempat itu hal-hal apa saja yang selama ini Bu Rosi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya yang pertama, kalau sebagai pimpinan ya kita harus tahu dulu perbedaan antara dilema etika sama rujukan moral. Kalau sudah itu nanti rujukan moral itu kan sudah ada pelanggaran secara hukum ya. Nah berarti ya tidak usah dilanjutkan langkah-langkah itu tadi pengambilan keputusan. Berarti kan kalau sudah melanggar hukum ya berarti harus dibetulkan gitu aja. Lalu yang kedua, kita harus mengetahui dasar-dasar pengambilan keputusan itu tadi, seperti saya sampaikan tadi, mulai dari kita harus mempertimbangkan betul-betul yang keputusan yang berpihak pada murid, lalu keputusan yang berdasarkan nilai kebajikan dan juga keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu juga sesuai yang sudah saya pelajari ya, termasuk paradigma itu juga betul-betul kita lakukan biar lebih efektif apa yang menjadi keputusan kita, lalu prinsip dan juga yang terakhir 9 langkah sebisa mungkin Tapi ya tetap semuanya ketika mengambil keputusan melalui tahapan-tahapan tadi. Ya sebisa mungkin, tapi ya sejauh ini memang belum bisa Sekarang kita harus selalu berusaha untuk melengkapinya. Oke, baik Bu Rosi. Kemudian yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini itu Bu Rosi anggap efektif untuk merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangan, karena setiap kasus itu kan yang dihadapi bisa berbeda-beda. Kalau bagi saya tantangan yang awal itu kalau yang kita hadapi secara latar belakang terus karakteristiknya itu kan berbeda. Jadi kan kita ada treatment khusus kalau menangani anak-anak mungkin yang memang pada dasarnya di rumah sudah manut, itu kan sudah beda dengan anak yang dia masih ada rasa keras kepalanya, itu kan sudah beda penanganannya. Itu tantangan. Yang kedua, kalau misalnya saya kurang mendapat informasi yang relevan, fakta-fakta yang relevan yang terkait kasus yang dihadapi, juga tantangan juga. Karena untuk buktinya masih kurang gitu. Iya, jadi kan kadang-kala itu anak-anak itu kalau ditanya antara yang satu dan yang lain itu bisa berbeda. Faktanya berbeda. Nah ini kan berarti kan mana yang betul, saya kan harus bisa menentukan itu juga. Lalu juga ada rasa khawatir dalam diri saya sendiri sebenarnya. Apakah keputusan yang saya ambil itu sudah tepat, sudah benar, atau mungkin ada yang harus saya perbaiki lagi. Jadi itu harus saya evaluasi, saya refleksi terus menerus gitu. Dan yang terakhir mungkin ada tekanan emosional yang saya khawatirkan itu dari pihak luar. Mungkin sebenarnya tahu ada keputusan seperti ini dari saya selaku kepala sekolah, lalu karena tidak tahu detailnya 100%, tiba-tiba ada pembicaraan yang kurang enak di luar, itu juga tantangan juga. Tantangan yang konflik. Jadi ada yang dari luar, kita kan bisa mengantisipasi untuk itu. Baik Bu, untuk yang selanjutnya, apakah Bu Rosi memiliki sebuah tata cara atau jadwal gitu, tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Jadi apakah Bu Rosi itu langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya kapan seperti itu? Itu bisa berbentuk prosedur seperti apa yang Bu Rosi lakukan? Kalau jadwal atau tata cara itu tentu saja tidak ada, karena
kasus itu kan terjadinya tiba-tiba, kasus apapun lah ya yang saya hadapi, baik itu berkaitan dengan pendidik, lembaga pendidikan atau murid-murid, itu kan terjadinya secara tiba-tiba gitu. Ya yang pasti kalau dari saya pribadi, setiap kasus dan permasalahan yang harus segera diselesaikan. Dicari bagaimana solusinya agar segera terpecahkan. Kalau jadwal khusus tidak ada. Kalau prosedurnya yang awal tentu saja saya harus mendengarkan dari pihak-pihak yang terkait. Untuk penyelesaian itu saya pasti mendengarkan dari pihak-pihak yang memang terkait dengan kasus tersebut. Itu harus, saya tidak mau hanya satu sisi yang didengarkan, yang lainnya tidak langsung mengambil keputusan, itu kan tidak baik. Jadi harus semua pihak harus Lalu setelah itu mengenali apa sih dari kasus tersebut, nilai-nilai yang bertentangan. Nah dari situ kan saya bisa mempertimbangkan pilihan-pilihan keputusan yang nantinya akan saya ambil. Setelah keputusan itu diambil, maka yang paling penting itu tadi juga harus ada refleksi. Harus tetap ada refleksi. Nanti kalau memang ada yang tidak sesuai, jadi ketika ada masalah itu langsung diselesaikan sebisanya dengan mendengarkan dari semua belah pihak. Dan yang terakhir ada refleksi yang baik Bu, untuk yang selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini tuh untuk mempermudah Bu, dalam membantu Bu Rosi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Kalau seseorang itu bagi saya semua warga yang ada, warga sekolah yang ada di SDN Tangerang 1 itu bisa membantu dalam pengambilan keputusan. Karena kan kita tidak pernah tahu kasus itu melibatkan siapa. Otomatis kan semua warga sekolah yang ada di sini itu ya kita harus mendengarkan apapun kasus yang pada saat itu dihadapi. Tapi kan secara tidak langsung seorang itu adalah semua warga sekolah. Lalu untuk faktor-faktornya yang mempermudah, yang pertama tentunya harus ada komunikasi. Menurut saya komunikasi itu harus dijaga ya antara saya dengan warga sekolah. Lalu yang kedua tentunya kalau kita sudah memiliki pemahaman terkait dasar-dasar pengambilan keputusan, paradigma, prinsip, langkah-langkah itu kan bisa mungkin dilakukan. Nah, itu kan bisa menjadi sesuatu yang mempermudah saya untuk pengambilan keputusan. Lalu juga ada kemampuan mengelola emosi. Jadi pada saat mungkin ada anak yang agak susah diajak ngobrol, itu kan kita harus bisa memahami, menekan emosi kita agar kita tidak ikut marah. Dan yang terakhir tentunya setiap keputusan itu saya inginnya dihasilkan dengan persetujuan dari semua pihak. Bagus sekali Bu Rosi. Jadi saya bisa belajar dari situ Oke, baik Bu Rosi, untuk yang terakhir, dari semua hal yang setelah disampaikan Bu Rosi, pembelajaran apa yang dapat Bu Rosi petik dari pengalaman Bu Rosi dalam mengambil keputusan dilema etika ini Bu? Yang pertama tentunya pelajaran yang pertama sebagai seorang pemimpin di sekolah harus bisa membedakan antara dilema etika dengan rujukan moral. Dalam itu yang pertama. Yang kedua tentunya setiap keputusan itu harus betul-betul kita perhatikan agar bisa berdampak positif ke anak-anak. Jadi tidak hanya sekedar misalnya kita mengambil keputusan yang menghukum, nah itu kan juga efeknya ada, efek jangka panjangnya ada. Tentunya dasar pengambilan keputusan itu kembali lagi ke situ kita harus mengambil keputusan untuk berpihak pada murid, lalu berdasarkan keputusan juga dapat dipertanggungjawabkan. Lalu pelajaran yang ketiga, saya berusaha jadi belum 100% saya bisa menerapkan langkah-langkah pengujian dan pengambilan keputusan, tapi di situ saya belajar untuk bisa menerapkan gitu. Dan yang
terakhir tentunya saya berusaha untuk mengelola emosi dalam setiap pengambilan keputusan gitu. Jadi tidak secara emosional gitu. Itu dan mungkin ini juga yang terkait dengan orang lain ya, bahwa dalam setiap pengambilan keputusan itu kita perlu adanya komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan semua pihak. Itu bagi saya pelajaran-pelajaran yang sudah bisa saya ambil. Bagus sekali Bu Rosi. Jadi untuk pengambilan keputusan pada dilema etika ini kita memang yang pertama bisa membedakan gitu. Jadi membedakan apa tadi dilema etika sama rujukan moral. Setelah itu dalam mengambil keputusan juga memperhatikan masalah dan masukan dari semua pihak. Kita kerjasama dengan semua orang. Kita juga harus bisa mengelola emosi. Ya itu semua sangat bagus sekali dan tertata menurut saya itu. Nanti akan saya pelajari di kedepannya. Dan yang terakhir tadi ada refleksi nih Bu. Jadi setiap pengambilan pasti ada nih Bu. Harus direfleksi lagi. Kadangkala itu kan mungkin hari ini saya mengambil keputusan, besoknya ternyata keputusan itu kurang sesuai, maka di situ kan oh memang ada mungkin fakta yang terlewatkan. Belum kita keputusannya kurang tepat gitu. Jadi kita perlu refleksi, perlu sekali yang kedepannya. Terima kasih Bu Rosi. Saya kira cukup sekian wawancara hari ini tentang praktik pengambilan keputusan di dilema etika dan juga moral. Terima kasih atas masukannya, atas pembelajarannya. Semoga saya bisa menirukan juga walaupun tidak semuanya. Terima kasih Bu Rosi atas kesempatannya dan bantuannya.